Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia,
artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. September ceria. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September. 5 bulan sudah kita ibadah secara online. Bagaimana kabar Anda sekarang? Tetap bersuka cita pastinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Mengawali bulan ini, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap beribadah dari rumah sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Kami juga sudah rindu untuk ibadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami akan menginformasikan kepada saudara jika suatu saat nanti kita sudah bisa kembali beribadah secara offline. Hari ini kita akan melakukan ibadah dan perjamuan kudus. Bapak atau Ibu Saudara, persiapkan lebih dahulu anggur dan rotinya. Roti bisa diganti dengan biskuit, roti tawar, atau sejenisnya. Anggur bisa digantikan dengan teh manis, sirup, atau sejenisnya. Semua ini mudah Bapak Ibu jangkau di tempat Bapak Ibu semuanya. Bagi anak-anak sekolah minggu, silahkan para orang tua mengarahkan mereka beribadah dengan teman-temannya. Lewat LPG Kids, mereka bisa bersuka cita bersama-sama. Untuk sahabat muda, kita ada juga ibadah online Junior Church di LPG Ministry. Sahabat muda, ayo bersuka cita bersama-sama lewat ibadah ini. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang lain ya. Semua ibadah ini ada di channel YouTube LPG Ministry. Dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, mungkin saudara punya banyak pergumulan doa. Pergumulan karena sakit penyakit, pergumulan karena keluarga, dan pergumulan karena ekonomi dan yang lainnya. Tidak perlu malu dan tidak perlu takut untuk menyampaikannya kepada kami. Bersama hamba-hamba Tuhan dari LPG Ministry, kami akan doakan bersama-sama. Lewat acara Healing and Blessing setiap hari Kamis pukul 8 malam, dan rumah doa setiap Sabtu pagi pukul 6 pagi. Sampaikan permohonan doa saudara lewat chat YouTube LPG Ministry atau hotline kami di WhatsApp 08111885865. 24 jam kami terima permohonan doa Anda. Percayalah, doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Amin. Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah bersama-sama. Selamat beribadah.
hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta
sepanjang hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Kita jumpa lagi dalam ibadah hari ini. Saya percaya kasih Kristus yang luar biasa itu hari ini menyertai, menjagai setiap daripada kita saudara dimanapun saya dan saudara berada. Hari ini saya mau mengajak kita semua sebentar untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dari sebuah kisah yang menarik saudara, yang tertulis dalam kisah Lukas pasal 10. Tapi sebelum saya ke sana saudara, saya mau ngajak kita semua juga untuk merefleksi, saudara, merefleksikan, merenungkan apa yang sudah kita alami sepanjang beberapa waktu ini saudara. Kita tahu bahwa mulai dari awal tahun saudara, keadaan dunia berubah, keadaan kehidupan kita berubah, kehidupan saudara dan saya juga berubah. Kita mengalami proses di pandemi ini saudara. Banyak hal yang kita hadapi bersama-sama, hal yang baru, mungkin ada hal yang susah, yang tidak mudah buat saudara dan saya, dan yang sangat menantang, challenging saudara, bahkan ada yang mungkin membuat saya dan saudara mencucurkan air mata saudara, karena memang ini hal yang baru buat semua orang, bagi banyak orang di seluruh dunia saudara. Banyak perubahan yang terjadi dan kita mau nggak mau, saya dan saudara harus bisa beradaptasi, harus bisa masuk di dalamnya dan harus bisa mengatasinya. Saudara, mungkin hari-hari ini banyak di antara kita, di antara saya dan juga dari Bapak Ibu Saudara yang merenungkan, melihat kembali kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin seperti ini, banyak di antara kita yang mulai berpikir, saya sudah melakukan banyak hal. Saya melakukan banyak hal untuk membuat hidup saya berhasil, atau saya melakukan hal yang baik, mungkin bukan cuma 1-2 hal saja, tapi mungkin 5 hal sekaligus, mencoba beberapa hal sekaligus untuk memperbaiki kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, untuk membawa kita masuk dalam tingkat yang lebih baik, yang menurut kita lebih baik. Kita mencoba masuk dan melakukan beberapa hal bersamaan, tapi kita mulai mendapati juga bahwa yang kita lakukan itu rasanya nggak maksimal.
Atau dari 10 hal yang kita coba, cuma satu yang jadi, cuma satu yang berhasil, tapi yang 9 lagi nggak berhasil, dan itu membuat kita capek, lelah, frustasi. Atau mungkin kita sudah melakukan banyak hal, tapi rasanya kurang. Kok rasanya nggak tepat ya? Melakukan satu hal kok nggak pas ya? 2 hal nggak pas, 3 hal nggak pas. Capek, lelah, dan hasilnya kok nggak maksimal juga. Rasanya nggak produktif atau nggak efektif, nggak tepat guna. Walaupun hati kita berpikir bahwa ini hal yang baik yang mau kita lakukan. Dan ini bisa terjadi saudara, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan kita, dalam kegiatan kita, juga di rumah tangga. Mungkin buat para istri, berusaha melakukan sesuatu yang kita nggak menyenangkan, tetapi ternyata tidak cukup menyenangkan, atau responnya berbeda. Berusaha menyenangkan suami, tapi responnya ternyata berbeda. Berusaha menyenangkan bos, mungkin buat para karyawan atau yang bekerja, tapi ternyata responnya berbeda. Sudah capek-capek, tapi ternyata responnya nggak seperti yang kita harapkan. Saudara, mari kita lihat Alkitab, saudara, firman Tuhan hari ini. Ada kisah saudara yang menggambarkan situasi ini, dan saya berharap hari ini firman Tuhan memberkati kita semua. Saya akan baca dari kitab Lukas pasal 10 ya saudara, ayat 38 sampai 42. Kitab ini saudara berbicara tentang kisah Maria dan Marta. Marta dan Maria, atau Maria dan Marta. Wah, ini kisah yang sudah sering kita dengar. Mungkin dulu sejak ya di sekolah minggu juga kita sering dengar, dan hari ini kita dengar lagi. Tapi saya percaya firman Tuhan selalu berbicara dengan rema yang baru buat kita semua. Ayo saudara, kita baca sama-sama. Saya baca dari Lukas 10 ayat 38 hingga 42. Dikatakan demikian: ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ayat 40, Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Di ayat 41, Tuhan menjawab Marta demikian. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini, mari kita lihat, dan kita sudah tahu bahwa Marta dan Maria itu adalah kakak beradik, dan di dalam Injil Yohanes, Tuhan katakan Yesus mengasihi Marta dan Maria. Dalam kisah ini kita lihat bahwa ada suatu gambaran, suatu cerita bahwa waktu Yesus datang ke tempat Marta dan Maria, Marta berusaha menyenangkan Yesus. Itu yang dapat kita bayangkan dari cerita ini, saudara, kita gambarkan. Marta sibuk melayani, berusaha melayani Yesus. Mungkin hari itu Marta adalah seseorang yang cakap dalam memasak, menyajikan makanan, atau menata rumah, atau menyambut tamu, hospitality, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyenangkan Yesus, menyenangkan orang lain pada masa itu. Dia punya kecakapan, keahlian di bidang itu, saudara. Masakannya mungkin enak, saudara, ya, dikenal enak, sehingga dia percaya bahwa saya waktu Yesus datang saya harus lakukan ini, lakukan A, B, C, D. Mungkin masak beberapa menu masakan, saudara, ya, supaya Yesus disenangkan. Nah, Marta fokus pada hal ini. Marta sibuk dengan melayani, saudara. Ini hal yang luar biasa. Kalau hari ini saudara dan saya punya hati yang melayani, saudara, itu sesuatu daripada Tuhan. Itu hal yang luar biasa, saudara. Itu nggak semua orang bisa melayani, tapi di sini dikatakan Marta sibuk melayani, saudara. Dan kalau hari ini saudara dan saya mempunyai hati yang melayani, sibuk melayani, saudara, itu hal yang luar biasa. Mengucap syukur untuk hal itu, karena tidak mudah, tidak semua orang bisa punya hati seperti itu. Kita lihat bahwa Marta fokus pada hal melayani, sibuk melayani. Namun waktu dia melihat Maria hanya duduk dekat kaki Tuhan, memperhatikan Tuhan, mendengarkan semua perkataan keluar daripada Tuhan Yesus, mungkin dia menjadi jengkel. Maria hanya melihat, hanya duduk dekat kaki Yesus, nyantai-nyantai saja, nggak melakukan apa-apa. Lalu dia mulai istilahnya ngedumel, saudara, yang ngomong, bicara pada Tuhan Yesus. Tuhan, bantulah ngobrol ke Maria. Aku sudah capek ini melayani, supaya dia paling nggak bantu saya juga. Kalau kita lihat dari kisah ini, saudara,
Ini dua hal yang sangat kontras. Marta sibuk melayani, tapi Maria fokus pada satu hal lain, yaitu Maria saat itu, kalau kita bisa gambarkan dalam situasi itu, Maria menikmati, enjoy, saudara, ada duduk dekat Yesus dan mendengarkan semua perkataan daripada Tuhan Yesus. Dia merasa menerima sesuatu, dia ada sesuatu yang dia cari daripada Tuhan Yesus. Saudara, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Maria fokus pada menerima, receiving, menerima sesuatu daripada Yesus. Dia hanya mau dekat pada Yesus, mendekat, mendengarkan, menerima sesuatu. Dan saudara, apakah itu salah? Tidak ada yang salah dengan hal itu. Dekat di kaki Yesus, duduk di kaki Yesus, mendengarkan perkataannya, itu juga hal yang luar biasa. Tidak semua daripada kita mungkin hari ini bisa melakukan hal itu, saudara. Kalau kita lihat dari kisah ini, Marta sibuk fokus pada melayani, Maria fokus pada menerima, receiving. Saudara, mari kita lihat dari firman Tuhan ini. Hari ini saya mau sampaikan ada dua hal yang kita bisa tarik, saudara, pelajari. Kita bisa ambil, saudara, bagi kita, saudara, dari kisah ini. Hal yang pertama, saudara, Tuhan Yesus datang ketika kediaman Maria dan Marta. Namun Tuhan katakan, Marta, engkau sibuk dan khawatir. Engkau memikirkan banyak perkara. Tetapi Maria telah memilih yang terbaik. Saudara, penting. Kalau saudara lihat dalam firman Tuhan ini, saudara, dikatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang dilakukan Marta, kita tahu, kita belajar tadi, saudara, tidak salah. Melayani itu tidak salah. Melayani itu hal yang baik. Tapi ternyata Tuhan Yesus katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Wow, ada yang terbaik. Bukan baik saja, tapi terbaik. Dan ternyata duduk dekat kaki Tuhan, Tuhan katakan itu yang terbaik. Mari kita lihat dari sini, saudara. Waktu Yesus datang dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa belajar dari kisah ini. Mungkin kita bisa lakukan banyak hal meresponi kedatangan Yesus dalam hidup kita. Mungkin kita merasa kita cakap, kita pandai, kita punya pengalaman, kita punya resources, kita punya sumber daya, kita punya reputasi, kita punya keberhasilan, sejarah keberhasilan kita punya jabatan, kita punya prestasi, kita punya banyak hal yang kita pikir hari ini, saya bisa menyenangkan Yesus dengan itu. Tapi saudara, mungkin dalam perumpamaan ini, Yesus mau bicara sama Marta, saudara. Marta, engkau lupa, kalau engkau mau bikin makanan buat aku, sibuk menyediakan makanan buat aku, engkau lupa mungkin, waktu aku sediakan makanan buat 5.000 orang, aku sediakan makanan buat 4.000 orang. Bagi Yesus, menyediakan makanan bukan hal yang, saudara, mungkin kalau boleh kita gambarkan hanya menyentikkan jari, saudara, dan mujizat terjadi. Hari itu Yesus katakan, aku datang ke rumahmu bukan mau bikin engkau sibuk. Aku datang ke rumahmu bukan mau bikin engkau khawatir. Tapi aku datang ke rumahmu hari ini, aku ingin engkau menerima daripadaku, seperti yang Maria lakukan. Pernahkah saudara kita berpikir bahwa waktu Yesus datang dalam kehidupan kita, hari ini berbicara sama saudara dan saya, Yesus hanya mau katakan, tenang, aku mau memberikan sesuatu buat engkau. Dalam bahasa Inggrisnya sering kita dengar sit back and relax. Duduk saja, relax, engkau akan menerima sesuatu. Hari ini mungkin di pikiran kita banyak hal yang sedang berkecamuk. Kita mungkin berusaha meresponi kehidupan kita ini dengan berbagai cara untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan Tuhan, menyenangkan siapapun. Tapi mungkin hari ini Tuhan sedang bicara sama saudara dan saya, aku akan memberikan sesuatu buat engkau. Jadi engkau tenang saja. Jangan sibuk. Kesibukan hanya buat engkau khawatir. Tapi engkau tenang. Duduk tenang. Dengarkan perkataanku. Aku mau bicara sama engkau. Aku mau berkati engkau. Karena aku mau berikan yang terbaik buat engkau hari ini. Saudara, kadang-kadang yang terbaik itu datangnya, saudara, pada saat engkau tenang di hadapan Tuhan. Pada saat engkau diam di hadapan Tuhan. Dan hari ini kalau Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, dan Tuhan menghendaki engkau diam dan tenang, teduh, maka engkau harus diam dan tenang. Supaya yang terbaik daripada Tuhan itu datang dalam hidupmu hari ini, saudara. Saudara,
Waktu Tuhan katakan, Maria menerima yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hari-hari itu Yesus sedang berbicara tentang kerajaan sorga. Yesus selalu berbicara tentang Bapa di sorga dan kerajaan sorga, tentang Allah Bapa di sorga. Yesus ingin agar kita, anak-anaknya, beroleh bagian yang tidak tergoncangkan. Kalau hari-hari ini saudara lihat, dunia ini sedang bergoncang. Sendi-sendi dunia bergoncang, sendi-sendi ekonomi bergoncang. Negara-negara adidaya pun digoncang sama Tuhan hari-hari ini. Sehingga nggak ada satupun orang bisa membanggakan apapun. Tapi firman Tuhan katakan Ibrani 12 ayat 28, yaitu mengenai kerajaan tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Hari ini Tuhan Yesus mau berikan the best, yaitu yang terbaik buat saudara dan saya, yang ada dalam kerajaan surga. Kuncinya apa saudara? Kuncinya adalah tenang, diam di kaki Tuhan saat ini. Harapkan yang terbaik daripada Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Cari wajah Tuhan, alami pengenalan lebih lagi dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini waktu kita banyak dipakai untuk melakukan banyak hal, tapi kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, saudara, itu bisa menjadi sia-sia. Firman Tuhan katakan hal kerajaan surga itu saudara, itu mendatangkan damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Cari hal-hal yang membuat saudara dan saya damai sejahtera. Diam di kaki Tuhan saudara. Alami yang the best, yang terbaik daripada Tuhan. Mari saat ini kita masuk dalam hal yang kedua. Hal yang kedua saudara, kita baca juga di dalam Yohanes 12 ayat 3 saudara, yaitu dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak naras murni yang mahal harganya, lalu minyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 5 dikatakan, ada seorang murid Yesus mengatakan demikian, mengapa minyak naras ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara, kalau kita lihat dari kisah ini, Maria, saudara, memiliki sebotol minyak narwastu dan hari itu harganya mahal, saudara, karena 300 dinar. Saya bisa berikan gambaran pada saudara, 1 dinar itu kira-kira upah seorang pekerja harian, saudara, hari itu, seorang pekerja kasar mungkin ya. Itu 1 dinar. Kalau 300 dinar, berarti orang kerja 300 hari baru bisa beli minyak narwastu murni itu, dan itu mahal ya, saudara ya. Dan hari itu Maria meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Suatu perkara yang tidak biasa, tidak umum, selain karena minyak harganya mahal, saudara. Dan Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara, tadi kita katakan bahwa kita ingin melakukan sesuatu hari-hari ini yang efektif. Kita berharap bahwa kehidupan kita ke depan melakukan sesuatu yang efektif, produktif, tepat guna, saudara. Tapi apa yang terjadi dengan Maria? Mengapa dia melakukan hal itu, saudara? Apakah yang dilakukan Maria itu, saudara, efektif, produktif, tepat guna? Bahkan murid Yesus yang lain mengatakan, itu pemborosan. Saudara, mari kita lihat. Waktu Maria banyak, saudara, spend time with Jesus, menghabiskan waktu dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi, saudara. Apa yang terjadi di sini, saudara? Waktu kejadian ini, saudara, hari itu belum ada di antara murid-murid Yesus atau orang Farisi yang berbicara tentang kematian Yesus. Yesus akan mati dan dikuburkan. Belum ada, saudara, hari itu. Tapi waktu Maria datang, saudara, mengurapi kaki Yesus, apa yang terjadi hari itu, saudara? Yesus katakan demikian, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Hal ini dikatakan dalam Matius 26 ayat 13, saudara. Wow, kalau saudara lihat kisah ini, saudara, diberitakan di Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya. Di semua keempat Injil ditulis, saudara. Dan yang luar biasa adalah Yesus katakan meresponi perbuatan Maria ini dengan baik. Yesus membiarkan biar dilakukan, karena apa yang dilakukan Maria ini mempersiapkan untuk penguburan Yesus, mengurapi Yesus menjelang penguburannya, untuk penguburannya, kematiannya. Saudara, hari itu tidak ada yang bicara tentang kematian Yesus, tentang penguburan Yesus, tapi Yesus meresponi perbuatan Maria dan mengatakan bahwa yang Maria lakukan ini adalah sesuatu yang profetik, sesuatu yang akan digenapi, sesuatu yang akan terjadi. Walaupun belum ada yang tahu hari itu, saudara. Kalau kita belajar dari sini, saudara, apa yang dilakukan Maria benar di hadapan Tuhan, dipandang benar, dipandang tepat di hadapan Tuhan.
Kalau saya mau katakan dalam kisah yang kedua ini saudara, Maria melakukan hal yang tepat pada saat yang tepat. Maria do the right thing on the right time. Melakukan sesuatu yang tepat pada saat yang tepat. Wow, luar biasa saudara. Kalau sekarang kita melakukan 5 hal sekaligus dan 5-5-nya berhasil, itu luar biasa. 2 hal sekaligus, 2-2-nya berhasil, itu akan menjadi luar biasa. Beda dengan saudara, saya dan saudara melakukan 5 hal, tidak ada yang berhasil. Capek, lelah, frustasi. Karena itu yang diperlukan di sini, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal dengan tepat dan mengalami perkenanan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, yang engkau lakukan, aku berkenan anakku. Yang engkau lakukan, ini menggenapi yang aku rencanakan. Itu yang hari-hari ini saya dan saudara rindukan, bukan? Itu yang saya dan saudara sedang rindukan hari-hari ini. Supaya kita nggak frustasi, supaya kita nggak capek, supaya kita nggak merasa buang-buang waktu. Di Lukas 24 ayat 1 dikatakan ada 3 wanita setelah Yesus dikuburkan pada hari yang ketiga datang ke kuburan Yesus untuk mengurapi Yesus, mayat Yesus, tetapi ternyata Yesus sudah bangkit. Yang dilakukan 3 wanita ini, saudara, hal yang baik, saudara. Mereka mengasihi Yesus, mau mengurapi Yesus, saudara. Tapi ternyata Yesus sudah bangkit. Melakukan hal yang baik, tapi bisa dikatakan mungkin hari itu tidak mengenai sasaran, tidak tepat sasaran. Berbeda dengan Maria, melakukan sesuatu yang menurut orang-orang nggak tepat sasaran, tetapi menurut Yesus, dia sedang menggenapi rencana Yesus. Dia sedang menggenapi rencana Tuhan. Dan yang luar biasanya, Maria tidak ingin dikenal, saudara. Maria tidak ingin menjadi terkenal. Dia hanya melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hatinya. Namun yang Yesus katakan, apa yang diperbuat oleh Maria itu akan diberitakan di seluruh dunia. Wow, dahsyat. Luar biasa. Let's do the right thing on the right time. Alami hidup yang profetik, saudara. Mulai hari ini, besok dan seterusnya. Mari banyak diam di kaki Tuhan. Jangan terlalu sibuk, pikirkan sesuatu yang membuat kita sibuk atau berusaha untuk sibuk tanpa kita tahu bahwa Tuhan sedang berbicara sama kita. Tuhan memberikan terbaik buat kita. Dan ternyata yang terbaik buat kita pada masanya, pada waktunya itu, saudara, akan menuntun saudara dan saya untuk melakukan perkara yang dahsyat, yang luar biasa, yang besar, yang kita pikir biasa-biasa saja, yang kita pikir orang mungkin nggak mengerti yang kita lakukan, tapi Tuhan mengerti, Tuhan menuntun, dan Tuhan yang akan maksimalkan segala sesuatu yang ada dalam hidup saudara dan saya, segala sesuatu yang kita lakukan, karena memang Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk lakukan itu. Demikian juga hari ini dalam setiap tantangan hidup kita, pergumulan hidup kita, apapun sedang kita doakan, pergumulkan. Mari kita cari wajah Tuhan, kita dengar suaranya, saudara. Supaya waktu kita bertindak, kita melakukan sesuatu, itu tepat. Itu menjadi dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan sedang bergerak bersama saudara dan saya. Roh Kudus sedang bergerak bersama saudara dan saya. Menuntun setiap langkah hidup kita menjadi profetik. Baik dalam bisnis, pekerjaan, usaha saudara, pelayanan saudara. Setiap yang kita lakukan dipimpin dan dituntun oleh kuasa Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara, buat kita semua. Kiranya memberkati Bapak Ibu saudara dan saya. Hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan dengan Kristus sendiri, saudara. Dan saya akan bacakan firman buat kita semua. Mari siapkan roti dan cawan anggur, saudara. 1 Korintus 11 ayat 26 hingga 29 katakan demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sekarang itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, mari. Bagi kita semua yang telah mengenal kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus telah mati bagi kita, menebus dosa kita. Dia mencurahkan darahnya, membayar kita dengan darahnya sendiri, supaya kita berkenan di hadapan Bapa dan bisa masuk surga, saudara. Dan Tuhan Yesus membiarkan tubuhnya dihancurkan, diremukkan, disiksa, supaya hari ini, saudara, oleh karena bilur-bilurnya saudara dan saya sembuh. Karena bilur-bilur Yesus, hari ini semua beban kita,
semua kesakitan kita, baik jasmani dan rohani saudara, baik luka batin kita, semua dipulihkan. Karena Yesus telah tanggung semuanya saudara, dengan tubuhnya dihancurkan dan diremukkan dan mati di kayu salib. Darahnya tercurah buat saudara dan saya. Karena itu hari ini buat engkau mengalami kelemahan tubuh, engkau yang sakit, engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami sengsara, engkau mengalami belenggu, datang kepada Tuhan bilang, Yesus, aku mau kelegaan daripadamu, aku mau kesembuhan, sembuhkan aku berhak atas kesembuhan yang kau sediakan bagiku, aku berhak atas damai sejahtera yang kau sediakan bagiku, karena Yesus telah bayar itu lunas buat saudara dan saya, telah tebus darahnya, telah tebus saudara dan saya lunas dengan darahnya saudara. Tidak ada hutang lagi, saudara bisa datang kepada Bapa karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus. Saudara, mari datang dan akui segala sesuatu di hadapan Tuhan. Kalau engkau masih menyimpan sesuatu atau kesalahan atau dosa, minta ampun, datang sama Tuhan. Tuhan mengampuni engkau, Yesus mengampunimu, Yesus telah menyelamatkan engkau, dan penyelamatannya itu berlaku kekal hari ini buat saudara dan hingga selamanya saudara. Mari andalkan Tuhan Yesus hari ini dalam hidupmu. Minta kesembuhan. Minta saudara kesembuhan bagimu, bagi saudaramu, bagi keluargamu. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Hanya Tuhan jawaban bagi semua masalahmu. Hanya Dia jawaban bagi semua masalahmu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus hari ini, yaitu dengan Engkau sendiri. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu yang telah Engkau serahkan bagi kami, sehingga kami boleh beroleh kehidupan, kami boleh diselamatkan. Kami mengucap syukur, tidak ada apapun yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan dalam hidup kami. Hari ini kami mau mengingat tentang Engkau, mengingat kebaikan-Mu, mengingat pengorbanan-Mu bagi kami, mengingat segala sesuatu telah Engkau sediakan bagi kami, yaitu yang terbaik telah Engkau sediakan bagi kami, bagi hidup kami di bumi hari ini dan di sorga. Terima kasih Tuhan, berkati perjamuan kudus hari ini, berkati roti dan anggur ini untuk menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami mau masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kita saudara, dan saya akan bacakan bersama-sama buat saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan bersama-sama saudara. Saya bacakan buat kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari saudara kita mengucap syukur. Sama-sama mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau serahkan supaya kami hidup, kami beroleh kehidupan penuh damai sejahtera hari ini. Yang sakit, katakan, aku sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Saudara, engkau yang terbelenggu, engkau yang mengalami tekanan dalam hidupmu, katakan, aku bebas hari ini. Aku mengalami kelepasan dalam nama Yesus. Saya berdoa, kesembuhan terjadi, sembuh dalam nama Yesus. Yang terbelenggu dibebaskan dalam nama Yesus. Lepas, engkau mengalami kebebasan, engkau mengalami pembebasan, engkau mengalami pemulihan, engkau mengalami beban berat dalam nama Yesus. Tuhan angkat beban-bebanmu, Tuhan berikan kelegaan. Engkau mengalami masalah finansial dalam nama Yesus. Tuhan jamah masalah finansialmu, engkau dijamah dan engkau dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sedang bekerja di antara kami, menjamah kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami mengalami mujizat hari ini Tuhan.
Kami mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tuhan menjamah kehidupan kami. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Biarlah kiranya kasih-Mu Tuhan Yesus menyertai setiap daripada kami, anak-anak-Mu. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Semua mengalami lawatan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Saudara pasti diberkati dengan pujian penyembahan firman Tuhan dan perjamuan kudus hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur, persembahan diakonia untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, bahkan persembahan persepuluhan. Saudara dapat menyalurkan melalui nomor rekening yang tertera di layar saudara. Dan sekarang kita juga sudah bisa melalui e-wallet bagi pengguna OVO, GoPay, ShopeePay, dan yang lain-lain. Scan barcode di layar saudara, jangan lupa cantumkan kode persembahannya ya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselangi, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselangi, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na
Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan, kuasa, penghiburannya, memberkati, menyertai kita semua dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua dari awan permai, dan kita akan bersama dengan Yesus hingga kekal untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Ibadah kita sudah selesai. Doa kami dalam 1 bulan ke depan, kiranya penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi saudara dan keluarga. Saudara ingat, kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Tetap bersukacita dan God bless you.